Memang kami di sini Bang, Muslim ini tidak pakai baju, tapi setidaknya kami bertakwa kepada Tuhan atau di tempat kami beribadah itu sopan santun semua Bang, tidak memakai pakaian yang kurang ajar, kurang sopan di depan Tuhan. Begitulah adat kami Muslim. Takwa kepada Tuhan. Baik, baik. Bang, pernah tidak lihat di video CCTV? Oke. Pernah tidak lihat di media-media sosial terjadi pencurian ketika orang lagi sholat tuh barangnya, tasnya dicolong. Terus kemudian, Bang, tenang dulu Bang. Nanti kalau saya selesai bicara, tadi kan Anda udah bicara nih, saya udah bicara nih, saya dengar nggak? Ya. Nah, bolehkah saya gantian berbicara? Atau Anda belum selesai? Coba selesaikan dulu. Silakan Bang, lanjut saya dulu. Oke. Tadi Anda katakan begini, walaupun Muslim kami ini begini, tapi kalau kami ini menghadap kepada Allah, kami masuk masjid, kami ini pakai baju yang santun. Oke. Ini kan yang kalian banggakan dari agama Islam. Saya cuma mau ngomong begini Bang. Yang saya lihat di media sosial, ya, rekaman-rekaman CCTV, banyak sekali kejadian di masjid. Satu nih, kejadian di masjid. Orang yang lagi azan atau orang yang lagi membacakan ayat-ayat Quran dibacok. Nah, dianiaya, makasih. Dianiaya. Kemudian sandal pada hilang. Kemudian pencurian barang-barang di masjid, begitu. Bahkan pelecehan seksual di masjid, banyak CCTV seperti itu. Baru pemalingan kotak amal. Pokoknya Bang, masjid itu sering sekali menjadi tempat terjadinya tindak pidana. Begitu Bang. Sementara kalau Anda mengatakan di gereja, orang menurut Anda pakaiannya begini dan segala macam. Begini Bang, saya kasih tahu. Sebenarnya banyak ya bapak-bapak pendeta, gembala-gembala di gereja itu sudah mengingatkan. Kalau ke gereja, pakailah pakaian yang sopan, begitu. Tetapi apalagi generasi muda zaman sekarang, mereka sudah biasa pakai pakaian, mungkin pakai rok di atas lutut, begitu. Mereka tidak berpikir bahwa itu sesuatu yang mengundang syahwat. Mereka tidak berpikir bahwa itu sesuatu yang menimbulkan, ya, seperti banyak nanti orang-orang Muslim pada melirik, begitu. Karena begini, tapi itu jumlahnya sedikit Bang, jumlahnya sedikit. Tetapi begini, yang saya maksudkan adalah pada umumnya atau 95% orang-orang di gereja itu mereka mandi, mereka pakai pakaian yang sopan. Adapun sedikit saja jumlahnya, mungkin ada perempuan-perempuan yang pakai rok di atas lutut. Tapi kadang-kadang mereka tidak berpikir bahwa itu sesuatu yang kurang sopan karena mereka udah biasa begitu. Itu juga nggak bisa kita salahkan. Karena orang-orang di gereja juga mau mencari Tuhan, bukan mau ngelihat paha. Beda kalau Anda yang ke gereja. Kalau Anda yang ke gereja, Anda pasti akan memburu paha. Betul? Nah, silakan jawaban Anda. Silakan. Jadi kedua Bang, bertanya, menurut Abang agama yang mana yang paling benar, Islam atau Kristen? Kok lompat sih? Tahu arti Islam? Sebentar dulu. Enggak, Anda tanggapi dulu itu. Bang, tanggapi dulu yang tadi itu, baru kita lanjut ke tema lain. Coba tanggapi dulu yang tadi. Coba. Oke, saya tanggapi. Kan namanya agama itu, kalau berbicara tentang agama bukan semuanya ada yang baik, ada yang pasti ada itu dalam suatu agama, termasuk juga agama Abang, tetap ada begitu. Boleh tanggapi? Mungkin Abang kan bicara agama saya begini, ada yang mencuri, menyolong apa kan? Terus terang, bagus ada rekaman CCTV, tapi tersembunyi berbuat boleh saya begitu tanggapi, di balik layar.
Boleh saya Silakan tanggapi? ditanggapi. Baik, baik. Silakan. Ini pengalaman ya. Semua orang berbicara berdasarkan apa yang pernah dialaminya. Anda berbicara menurut pengalaman Anda. Saya berbicara menurut pengalaman saya. Bang, selama saya ke gereja, seumur hidup saya belum pernah ada ceritanya hilang sendal. Belum pernah ada. Belum pernah ada ceritanya nyolong di gereja. Belum pernah ada. Belum pernah ada cerita-cerita yang ada di dalam masjid ada di gereja, Bang. Seumur hidup saya. Nah, Abang di sini tetapi pernah kalau merantau ada nggak? gimana? Abang pernah merantau nggak? Abang pernah merantau nggak? Mungkin abang Saya yang bahkan tahu- sekarang merantau. Abang mungkin yang abang tahu di gereja di sekeliling Anda. Bahkan saya di sini sekarang keliling di Balai Syah, kadang juga saya mendengar kehilangan di suatu gereja. Kehilangan apa, Bang? Di gereja mana? Kehilangannya gereja apa? Kehilangan apa? Kehilangan alat musik, kehilangan gitar, kehilangan barang-barang gereja. Dicolong sama orang, dibongkar. Nah, dicolong, dibongkar. Ah, itu beda, pelakunya pasti orang di luar gereja. Maksudnya gini loh, Anda ini nggak nyambung. Maksud saya begini loh, di gereja tetapi pelakunya itu adalah jamaahnya itu sendiri gitu loh. Contoh misalnya di gereja, datang orang ke gereja, tahu-tahu di gereja itu ada orang nyolong begitu. Seumur hidup saya belum pernah mengalaminya. Kalau di gereja lain saya nggak tahu, tapi yang saya alami itu nggak pernah ada. Tapi kalau di masjid, Bang, sebentar, Bang. Dikit Bang, dikit. Pernah nggak Anda sebagai seorang Muslim, Jumatan kah, sholat apakah, kejadian sendal hilang? Saya jujur tentang itu memang pernah, Bang. Nah, artinya begini, sedikit Bang, artinya begini. Kalau Anda tadi mengatakan, kami orang Islam, kalau menghadap Tuhan pakai baju yang sopan. Kami kalau menghadap Tuhan pakai baju yang pantas di bawah lutut, tetapi sendal hilang. Pelakunya, sebentar. Pelakunya adalah orang-orang yang Anda klaim berpakaian sopan itu. Tetapi nih Bang, sekalipun saya tidak setuju dengan orang yang pakai rok mini ke gereja, belum pernah saya lihat kejadian mereka nyolong sendal. Yang saya maksudkan, tenang. Shh, tenang dulu, saya bisa selesaikan. Dengar dulu, Bang. Maksud saya begini, Abang makanya. Abang Ya, dengar silakan. tadi cara saya. Silakan. Tadi kan saya bicara kami, umat Islam, bukan semuanya. Iya, Anda kan mengatakan bahwa umat Muslim kalau ke gereja, kalau ke masjid pakai baju yang sopan. Terus maksud Anda itu saya tak paham. Maksud Anda ingin menyinggung kalau orang Kristen pakai ke gereja pakaiannya pakaian rok mini. Betul. Bilang, umat Muslim tidak pakai baju. Abang sendiri yang bilang kan. Jadi kalau bicara itu beradab dan sopan. Loh, beberapa kali kejadian di sini di TikTok saya ini, kalau orang Muslim naik biasanya tidak pakai baju. Selalu begitu. Saya lagi nggak pakai baju. Atau buka buku. Anda mau lihat ini? Bentar. Tapi nanti kelamaan. Bagaimana dia nggak pakai baju dia? Oh, kamu ya. Awas kamu ya. Ada itu. Kalau kami ini bukan bicara penuh dengan asumsi. Oke, tapi intinya begini yang mau saya sampaikan. Wah, udah macet-macet sinyalnya kan. Bang, beli sinyal dulu gimana? Beli sinyal dulu kira-kira gimana? Yesus ajak Anda apa namanya? Makan babi. Nggak dengar Bang, coba. Ada Coba. nggak? Nih. Coba ulangi. Yesus mengajar Anda makan babi. Nggak ada, nggak pernah Yesus mengajarkan makan babi. Kalau ada Yesus pernah ngajarin makan babi, saya terjun dari Monas. Nggak ada dalam Bible. Jadi kenapa Kristen makan Terus? babi? Baik. Tidak semua Kristen makan babi, Bang. Nggak semuanya. Tetapi Jadi justru itu Bang, saya bertanya di mana agama yang Iya, baik. Begini. Kalau kita membaca Injil, Islam atau Kristen? Islam tetap saja sesat, Bang. Jadi Gimana Anda sih? ini ada berapa? Jadi yang mana yang sesat? Bilang Anda ada yang Kristen makan babi, ada yang Yang tidak. yang sesat itu Dia yang makan babi. Islam. Mana sih ini? Bang,
Kristen itu bukan berbicara mengenai hidup di bawah hukum Taurat. Karena kekristenan itu menganut atau hidup di dalam perjanjian baru. Begitu, Bang. Nah, perjanjian baru itu hukumnya adalah jika seseorang tersebut menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia hidup menuruti atau dalam kontrol Tuhan Yesus, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Begitu, Bang. Kalau hidup menurut hukum Taurat, itu Anda akan melakukan perintah-perintah hukum Taurat itu banyak sekali. Misalnya tidak boleh makan lemak, nggak boleh. Tidak boleh berpakaian dari 2 jenis bahan. Banyak sekali itu, Bang. Dan hukum Taurat itu memang tidak akan mungkin bisa dilaksanakan secara sempurna. Ketika orang berusaha melakukan segala hukum Taurat itu, disitulah dia akan merasa bahwa dia butuh yang namanya juru selamat, penyelamat. Begitu, Bang. Alhamdulillah, Bang. Ini yang saya butuhkan. Abang bicara dengan tertib apa. Walaupun menghina umat Islam, tapi jangan dibawa ketawa, Bang. Serius bicara. Begitu. Dengan Saya sopan, menertawakan Anda, Bang. Saya menertawakan Anda. Sebenarnya Anda itu sedang meledek ajaran Islam itu sendiri. Anda berkata, oh kalau begitu kami malah mengikuti ajaran Yesus, ajaran Isa. Di dalam Islam kan nggak ada Yesus, adanya Isa. Betul? Ya. Nah, justru Isa di dalam Al-Quran menghalalkan babi. Mau saya buktikan bahwa Isa menghalalkan babi dalam Al-Quran? Saya tahu, Bang. Tapi ada dibuktikan. Oke, berarti Anda sudah mengakui bahwa Isa menghalalkan babi? Itu kalau babi ini kalau dalam Islam, kecuali tiada makanan selain itu untuk melanjutkan kehidupan, itu sah-sah saja dimakan. Bukan, Tapi itu kan yang dihalalkan Muhammad. Itu kan bagaimana Muhammad menghalalkan babi, betul? Oke, sebentar saya tanya secara dulu. Muhammad di dalam Al-Quran menghalalkan babi enggak? Dalam situasi tertentu? Kalau di dalam itu, kalau babi ini sebetulnya haram. Bukan babi, gini. Saya nggak nanya babi. Yang saya tanya adalah Muhammad. Betul atau tidak seorang Muhammad menghalalkan memakan daging babi dalam kondisi-kondisi tertentu? Iya. Oke, betul. Terima kasih atas pengakuan Anda. Nah, sekarang saya mau ngomong tentang Nabi Isa. Nabi Isa di dalam Al-Quran, dia menghalalkan babi dalam kondisi apapun. Betul atau tidak? Kalau Muhammad kan dalam kondisi terdesak. Kalau Isa dalam kondisi apapun. Betul atau tidak? Kalau itu saya nggak paham sih itu, Bang. Oke, saya tunjukkan ayatnya. Ya, saya tunjukkan. Saya akan tunjukkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-50 ya, Bang ya. Nanti saya tampilkan di layar. Ini saya balikkan dulu. Benarkah bahwasanya Nabi Isa telah menghalalkan babi? Nah, kita suruh orang Muslim untuk berpikir. Baik ya. Oke, Al-Qur'annya ini, Bang ya. Surat Ali Imran ayat 50, betul? Ya, silakan. Oke. Dan aku datang kepadamu, aku membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Perhatikan. Isa berkata, dia datang untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan. Pertanyaan saya, apa yang tadinya haram kemudian dihalalkan oleh Nabi Isa? Apa yang dihalalkan di situ, Bang? Ada nggak yang tertulis di situ babi? Ya apalagi kalau bukan babi. Ada nggak yang tertulis? Oke, baik. Tidak ada tertulis di sini babi. Kalau gitu apa? Yang tadinya haram kemudian halal. Ada nggak di situ tertulis babi? Tidak ada, Bang. Makanya saya tanya. Oke, kalau begitu saya tanya, kalau bukan babi lantas apa?
Kalau kami di sini ada yang bendaharang yang dihalalkan, bukan dia bilang halal, makruh. Bang, coba Anda yang bacalah. Kalau saya yang baca nanti saya ngerti. Coba Anda yang baca, coba yuk. Ada di situ. babi. Oke, baik. Anda baca dulu. Dan, coba dan. Sebagian Dan? kan, sebagian Oke, yang oke. haram akan dihalalkan. Ada nggak di situ tertulis babi? Oke, coba Anda baca dulu. Yang sebagiannya ini babi yang diharamkan. Iya, makanya saya tanya. Oke, kalau begitu apa? Siapa tahu sebagiannya itu babi yang diharamkan kan sebagian. Iya, bukan semuanya. makanya berarti Oke, begini. Oke, apa yang haram di dalam Taurat? Banyak bang. Oke, babi termasuk tidak? Babi haram. Oke, dihalalkan nggak? Kan sebagian bang, bukan semuanya di situ. Siapa tahu sebagian ini babi. Iya, makanya saya diharamkan. tanya bang, apa itu yang sebagian itu apa saja? Makanya sebagiannya itu jangan dicampur adukan dengan asumsi. Iya, kalau begitu apa? Tugas muslim adalah menjelaskan apa yang tadinya haram lalu dihalalkan. Anda Saya nggak bisa sibuk jelaskan ngisap karena- tembakau terus. Anda ngisap tembakau terus. Tidak fokus di sini. Saya nggak bisa jelaskan bang karena kan tidak ada tertulis di situ apa yang Oke. dihalalkan. Tapi gini, Nah. tapi tadinya gini sebentar. Tadinya kan haram, lalu dihalalkan. Nah, Oke, mungkinkah itu bukan babi? ya silakan. Oke, kalau bukan babi apa? Coba. Mungkinkah itu kalau babi? Aduh, Kalau- ya jelas mungkin. Jelas mungkin. Makanya jangan pakai asumsi. Iya, sudah. Kalau tidak boleh pakai asumsi, maka tugasmu apakah itu? Ya berpikirlah dengan sehat, dengan jernih. Iya jelas Jangan- babi, apalagi? Apalagi yang tadinya haram lalu dihalalkan. Gimana? Sudah jelas-jelas itu BABI. Oh, gimana sih? Oke, gini sajalah. Nur Syakila, begini. Intinya yang mau saya sampaikan begini. Kalau Anda meneliti ajaran agama Islam, ujung-ujungnya itu pasti Anda nanti akan meninggalkan agama Islam. Lalu, saya nggak cuma akan berpesan kepada agama Anda. Islam, Bang. Gimana? Karena nama Islam itu saya tidak pernah tinggalkan agama Islam karena Islam itu artinya selamat. Islam artinya selamat. Emangnya ada di dalam Al-Quran jaminan bahwa umat muslim itu akan selamat? Tidak semuanya umat muslim selamat. Bukan Islam Mereka yang akan menanggung sejati. dosanya masing-masing apa perbuatannya. Islam yang sejati, yang sungguh-sungguh menjalankan ajaran agama Islam, apakah dia akan selamat? Ada dalilnya betul bang, tapi saya lupa di mana tempatnya itu. Oke, sekarang ke agama yang, Muhammad aja. Sebentar, Bang. Sekarang ke Muhammad aja. Masuk. Gini, Muhammad adalah contoh seorang Islam yang sejati, betul atau tidak? Ya silakan, betul. Oke. Sekarang Muhammad selamat atau di kuburan? Di kuburan. Nah, makanya alamat orang Islam adalah kubur. Alamatnya Loh, kalau kami mengikut dikubur Tuhan juga? Yesus, karena kami kan tidak bisa menjalankannya dengan sempurna. Kami jatuh ke dalam dosa. Nah, siapa yang melaksanakan ajaran Kristen? Siapa yang melaksanakan ajaran daripada Bapa di surga dengan sempurna? Yaitu Yesus. Itulah kenapa Yesus bangkit. Nah, seperti itu pula lah yang terjadi nanti ketika orang-orang mengikut Tuhan Yesus, maka akan bangkit. Karena Yesus dikatakan yang sulung, dia yang pertama-tama, dia yang sulung. Nah, sekarang saya mau pesan kepada Anda. Kalau Anda mengikuti ajaran agama Islam, melaksanakan ajaran Islam dengan sempurna, Anda akan seperti Muhammad.
Tetapi kalau Anda bertobat dan Anda meninggalkan Muhammad dan mengikut Tuhan Yesus, Anda akan seperti Tuhan Yesus, bangkit menuju hidup yang kekal. Seperti itu. Ya. Jadi maksudnya Anda ini dalam ini maksudnya jatuh dalam dosa. Bang, di dalam Bible dikatakan, tidak seorang pun yang tidak berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Gimana? Betul Bang, betul. Oke. Semua Saya orang jatuh tidak pernah jatuh. Semua orang Setiap tidak pernah manusia jatuh dalam dosa. Selagi kita delay, hidup, teman-teman. kita akan tetap berbuat dosa. Karena kenapa? Bang, Setiap manusia akan berdosa, Bang. coba tes sinyal dulu ya. Anda bisa mendengar saya dengan baik? Bisa Bang, bisa. Oke. Begini Bang, semua orang kan telah berbuat dosa. Anda berbuat dosa, saya berbuat dosa, betul? Ya, betul. Oke, Ya, saya yakin- Muhammad berbuat dosa juga enggak? Saya yakin itu Bang. Muhammad berbuat dosa juga enggak? Berbuat dosa Bang. Berbuat dosa. Siapa yang tidak berbuat dosa menurut Al-Quran? Al-Quran dulu, Anda kan nggak percaya dengan Injil. Nanti baru setelah Al-Quran baru ke Injil. Menurut Al-Quran siapa yang tidak berbuat dosa? Berbuat dosa. Yang tidak berbuat dosa itu Bang, kalau menurut kami itu Bang, semuanya berbuat dosa itu. Sedangkan Nabi Adam saja berdosa. Isa tidak berbuat dosa di dalam Al-Quran. Anda tahu itu? Ya, saya tahu. Oke. Sekarang Anda mau mengikut yang mana? Anda mau mengikut yang berbuat dosa, Muhammad, atau mengikut yang tidak berbuat dosa? Jadi menurut Anda ini Yesus ini adalah Isa? Isa itu adalah tokoh yang merujuk kepada Yesus. Makanya Isa yang benar, Isa yang sungguh-sungguh apa yang sejati itu adalah Yesus. Bukan Isa di dalam Al-Quran. Tetapi untuk menuju kepada Isa yang benar, saya tunjuk dulu Isa yang ada di dalam Al-Quran. Isa yang ada di dalam Al-Quran itu Jadi, adalah sosok yang suci, betul? Berarti terkutuk bagi orang yang membunuh yang orang tidak berdosa. Ya betul. Makanya saya bilang Yudas itu menuju. Makanya saya bilang Yudas yang mengkhianati Yesus, yang menyerahkan Yesus, itu dia ditempatkan kepada kebinasaan. Makanya Yudas yang disalib ya Bang. Susah nih ngomong-ngomong orang ini nih. Maksudnya begini loh. Yudas kan berkhianat. Dia menyerahkan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Makanya dari sudut pandang Bible dan dari sudut pandang Tuhan Yesus sendiri, bahwasanya satu di antara kalian itu adalah iblis. Maksudnya itu adalah Yudas. Begitu. Ya, silakan. Nampaknya delay teman-teman. Bang, abang bagusin dulu sinyal ya Bang ya. Itu Bang. Kalau itu Bang saya paham tentang itu, saya paham. Iya, masalahnya Bang, kita ngobrolnya susah Bang. Abang itu delay. Coba bagusin dulu sinyal lah. Aduh, setengah mati kita kalau ngobrol begini nih. Aduh. Coba teman-teman kalau mau naik, pastikan sinyal kalian bagus ya teman-teman ya. Sinyal. Ayo, udah jam 10 malam ini. Orang sudah mulai mau beristirahat, udah mulai ngantuk-ngantuk nih ya. Oke, kita kasih naik ada Iksan. Saudara Iksan. Banyak umat muslim tidak tahu kalau Muhammad itu berbuat dosa. Muhammad itu berdosa. Tetapi umat muslim banyak yang berhalu mengatakan Muhammad itu suci. Ya ini kan Pak. Halo Pak Isan, gimana kabar Pak Isan? Alhamdulillah baik Bang Edis.
Pak Ihsan, gimana nih Pak Ihsan? Kok masih menjadi muslim, belum menjadi pengikut Tuhan Yesus? Gimana Pak Ihsan? Waduh, berat untuk itu berat. Yang membuat berat apa Pak Ihsan? Ya udah menjadi dasar kehidupan saya, bagaimana? Lebih memilih mengikuti orang berdosa ya Muhammad ya? Itu kan versi Anda, Muhammad. Versi aku ya tidak lah. Oke, Pak Ihsan, yang ngomong kalau Muhammad berdosa itu saya atau Allah sendiri? Itu penafsiran Bang Edi, jajaran kami ya nggak ada. Oke, apakah ada di situ Al-Quran? Oh, Al-Quran ada, tapi saya mau nanya dulu ini Bang Edi gimana? Boleh? Takut dia Bang. Oke lah, silakan Anda nanya. Silakan Anda nanya dah. Silakan. Iya. Gini, saya kan juga dengar tuh ajaran dari Bang Edis. Apa yang Ajaran telah dari saya? disatukan? Iya, Bukan ajaran Kristen. dari saya Bang, ajaran dari Tuhan Yesus. Oke. Apa yang telah disatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Seperti itu ya Pak Edis. Tidak boleh diceraikan oleh manusia, betul. Iya. Artinya di situ kalau kecuali dengan maut kemungkinan ya Bang Edis ya. Iya. Oke, berarti kalau dipisahkan secara bercerai selama karena masih hidup kan tidak boleh. Seperti itu. Iya, tidak boleh. Ya. Bagaimana jika itu terjadi tanpa keduanya? Nah, mereka berpisah karena keadaan yang memaksa mereka harus berpisah. Misalkan seseorang tinggal di Indonesia, sang suami harus merantau pindah ke luar negeri dalam kurun waktu yang tak terbatas tanpa bisa mengajak keluarga, anak dan istri. Nah, selama bertahun-tahun tanpa batas waktu ditentukan, tidak ada kabar dan bagaimana sebagainya. Sementara anak itu yang di rumah itu membutuhkan nafkah untuk menghidupi anak-anaknya. Bisa ditransfer, gimana kan bisa ditransfer? Bukan. Nah, itu pengecualian, tunggu dulu belum selesai. Ya, kalau itu sih transfer oke, tapi kalau terputus komunikasi sama sekali tidak ada komunikasi, nggak ada transfer. Internet. Itu maksudnya bukan mencari solusi. Kalau itu sih bukan solusi. Yang saya maksudkan kan kalau terputus segala-galanya, ya itu sih solusi namanya. Kok bisa terputus segala-galanya? Ya kan karena keadaan lah, ke faktor X yang sang suami di luar negeri misalkan kan, ya kondisinya mungkin kan ada pesawat, gimana? Memangnya kalau berenang ya nggak bisa ketemu? Kan ada pesawat, gimana? Bang Edi, coba kita pecahkan logikanya saja kalau itu. Bukan, justru pertanyaan Anda itu tidak logis gitu loh. Yang gini maksud saya akan menjawab argumen-argumen atau perumpamaan-perumpamaan yang logis. Contoh, ada seorang suami istri, mereka menikah, betul? Ya. Lalu atas dasar entah itu ekonomi, entah apalah itu, akhirnya sang suami atau sang istri misalnya merantau, taruhlah misalnya ke Hong Kong, begitu. Ya. Kemudian mereka berpisah, begitu. Oke, Ya. Pertanyaan saya begini, apa yang membuat mereka tidak bisa bertemu? Coba jelaskan kepada saya secara logis. Banyak faktor ya, kemungkinan kan terputus komunikasi. Antara lain apakah itu ya sang suami gaptek dan sebagainya, terputus komunikasi secara internet dan sebagainya. Itu seperti itu. Oke, apakah ada contohnya zaman sekarang yang kayak gitu? Masa nggak bisa ngubungin keluarganya di rumah, ada saja? Ya pasti bisa lah, kenapa tidak bisa? Ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram, ada banyak kok, gimana? Saya tidak mau mengarah kepada tindakan, maksudnya gini, ada kemungkinan sang suami terjadi tindak kriminalitas di negeri tempat dia merantau, itu yang saya maksudkan. Oh, maksudnya sang suami misalnya dia taruhlah misalnya di sana nyolong sendal di masjid, begitu. Sudah, ya intinya terkena tindak kriminalitas yang memungkinkan tidak terputus komunikasi dalam ya kan itu untuk sementara waktu. Bertahun-tahun. Enggak, yang sama itu kalau bertahun-tahun. Maksudnya kalau dalam Islam itu kan ada batas waktu ya. Misalkan 3 bulan tidak memberi nafkah itu kan jatuh talak, seperti itu. Ya itu kalau dalam agama Islam.
Dalam agama Islam kan memang maunya enak-enaknya saja. Kalau tidak enak, cerai, cari istri lagi. Ah, itu Islam. Itu kan solusi, Bang Edi. Iya, Juga tetapi tidak semudah itu. ya memang bedanya kita begitu ya Pak Ihsan ya. Begini, di dalam agama Solusi. Kristen sebuah pernikahan, sebelum pernikahan itu ada yang namanya pranikah. Ya, Ya, bagaimana seseorang menikah, bagaimana hukumnya, apa yang diinginkan Tuhan, bahwa Tuhan itu membenci perceraian dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Artinya Sama kalau benci ya. ketika mana justru Muhammad cerai kawin cerai. Kalau kawin cerai nggak cuma di Muslim lah, Kristen juga banyak yang kawin cerai. Bukan, kita berbicara pengajaran, bukan orang. Anda harus bisa membedakan pengajaran dan orang. Begitu loh. Lanjut. Banyak orang beragama KTP-nya Kristen, KTP-nya. Kita bukan berbicara mengenai seseorangnya, tetapi pengajaran di dalam Kristen itu seperti apa, begitu loh. Nah, di dalam ajaran agama Kristen kan seperti tadi. Kalau ada masalah-masalah seperti itu, solusinya bukan bercerai. Tetapi solusinya bagaimana supaya bisa dipersatukan kembali. Misalnya, sang istri misalnya jadi TKW di Hong Kong, begitu. Suaminya di rumah. Maka mereka harus tetap saling setia satu sama lain. Bila perlu, beberapa waktu sekali sang suami pergilah ke Hong Kong atau sang istri pulang ke Indonesia. Ya kan? Kalau ada berkat, ya ketemu. Bukankah mencari berkat itu adalah untuk kebahagiaan suami, istri, dan keluarga? Ya kan? Nah, kalau Muslim lain. Kalau kalian mencari berkat, mencari nafkah untuk tambah istri. Ya beda, makanya. Anda bela-belain Islam. Pantesan Anda pengen jadi Islam terus. Nah, itu kan solusi. Solusi itu juga tak semudah itu. Itu solusi akhir. Artinya begini Pak Ihsan. Kalau Pak Ihsan misalnya nih pergi merantau ke Hong Kong, oke, bekerja di sana menjadi tenaga kerja Indonesia, istri ditinggal di Indonesia. Nah, menurut ajaran agama Islam di Hong Kong Anda boleh tidak ngambil istri lagi? Ya tidak. Ingin menutupi ajaran agama Islam ini. Tidak lah. Boleh. Menurut Quran surat An-Nisa ayat ke-23, nih saya bacakan ya. Anda ini dikasih yang enak-enak malah Anda haramkan, persis seperti Muhammad Anda ini. Muhammad juga begitu pertamanya, dikasih yang enak-enak oleh Allah diharamkan oleh Muhammad. Nih, saya tunjukkan dalilnya. An-Nisa ayat ke-24 30 apa nih? Bentar ya. Ya. Nih. Quran surat An-Nisa ayat yang ke-25. Sebentar ya. 24 kok 25. Kita tunjukkan dalilnya, saya balikkan di kamera saya. Ini ada kabar bahagia dari Allah kok Anda mengharapkan sih. Perhatikan. Ini surat An-Nisa ayat 24 ya. Ya, silakan dibaca. Nih. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami. Nah, kalau wanita bersuami itu haram untuk kau kawini. Kecuali budak-budak yang kamu miliki. Jadi kalau Anda memiliki budak atau hamba sahaya, walaupun dia punya suami, boleh kau kawini. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atasmu. Dan dihalalkan bagi kamu, selain yang demikian itu, yang di atas tadi nih, mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Jadi kamu kalau punya harta, kamu dihalalkan mencari istri-istri. Bukan untuk berzina. Nih, saya bacakan satu kali lagi. Dan dihalalkan bagi kamu, selain yang demikian, yang di atas tadi, untuk mencari istri-istri dengan hartamu,
untuk dikawini ya, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati, maksudnya kamu setubuhi di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya, kasih uangnya sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah saling merelakannya. Jadi setelah itu cerai boleh. Kasih duit dulu, kasih mahar. Saya nikahkan kamu selama 5 hari, dibayar 1 juta, dibayar tunai. Nah ini. Setelah itu kita saling merelakan untuk berpisah, boleh. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kamu saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Iya, jadi maharnya udah ditentukan. Hai Siti, saya sedang mencari istri. Saya punya duit 500.000. Boleh tidak kamu saya nikahi 1 malam saja? Setelah itu kita saling merelakannya. Oh boleh. Nah ini ajaran agama Islam. Itu ada filmnya, namanya Kawin Kontrak, Kawin Bermasa. Ada. Itu dalilnya ada dan Muhammad mengizinkan itu, namanya kawin mut'ah, nikah mut'ah namanya. Ya itu kan yang menafsirkan seperti itu. Kalau yang setia ya masih banyak. Baik, saya tunjukkan lagi dalilnya. Saya itu selalu difitnah oleh mereka teman-teman, disangkanya saya ini berbohong. Baik, saya akan tunjukkan ya dalil nikah mut'ah. Nih ya, saya tunjukkan dalil-dalilnya nikah mut'ah. Saya tunjukkan nikah mut'ah yang dibolehkan oleh Rasulullah ya. Sungguh luar biasa mereka ini ya, membantah firman Tuhannya sendiri. Kemudian memang ya, akhirnya dilarang oleh Muhammad karena tahu Muhammad bahwa itu dosa. Tapi Allah lupa untuk melarangnya. Makanya dalam Al-Quran tidak pernah ada larangannya. Nih, baik. Kajian nikah mut'ah ya. Kawin kontrak di zaman Rasulullah. Nih, perhatikan. Isu mengenai fenomena nikah kontrak kembali mencuat ke permukaan dan disoroti beragam media. Kawin kontrak sendiri adalah pernikahan dengan jangka waktu tertentu. Seperti sebulan, setahun, sehari, 2 jam, boleh. Ya. Sesuai kesepakatan. Biasanya praktik nikah seperti ini merujuk kepada istilah nikah mut'ah dalam hukum Islam. Nah ya, nih ada sumber-sumbernya. Nah, secara normatif, para ulama Sunni secara resmi menetapkan nikah mut'ah sudah dihapus. Nah kalau sudah dihapus berarti memang dulu pernah ada. Nah kebolehannya hingga hari kiamat. Artinya praktik kawin kontrak haram dilakukan. Mengutip Hasisyah, Inatun, Talabin dan seterusnya nih. Berkata begini nih. Ketahuilah bahwa nikah mut'ah pada awalnya dibolehkan. Kemudian dihapus pada perang Khaibar. Lalu dibolehkan kembali. Suka-suka Muhammad nih. Boleh. Cabut. Boleh. Cabut. Berlakukan. Cabut. Ini. Nah, pada perang Khaibar lalu dibolehkan kembali pada hari Fath, penaklukan kota Mekah. Kemudian dihapus lagi, dibolehin lagi, hapus lagi. Suka-suka Muhammad memang. Nah ini. Nah, hingga tetap diharamkan hingga hari kiamat. Pada awalnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Kemudian setelah itu disepakati bahwa praktik nikah mut'ah diharamkan. Sahabat sendiri berbeda pendapat. Ya kan? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, lantas bagaimana mulanya kawin kontrak ini muncul? Dalam sumber-sumber ortodoks Islam yaitu hadis. Nih, bermula nikah mut'ah pernah dilegalkan yaitu tatkala kaum muslimin laki-laki pergi berperang tanpa membawa istri mereka. Layaknya manusia biasa, para sahabat yang notabene sebagai orang dewasa memiliki kebutuhan biologis. Akhirnya mereka pun memilih untuk mengebiri diri mereka sendiri. Namun Nabi SAW mengonfirmasikan kebolehan kawin kontrak dengan penduduk setempat. Nih. Artinya
kami berperang bersama-sama Nabi dan tidak membawa istri kami. Karena itu kami bertanya, apakah tidak boleh, tidak lebih baik kami mengebiri diri kami? Rasulullah melarangnya. Kemudian Rasulullah membolehkan kami menikahi perempuan dengan sekerat kain untuk batas tertentu. Sesudah itu beliau membaca, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik-baik yang Allah halalkan. Jadi Pak Ihsan, kalau Anda merantau ke Hong Kong, Anda lihat di sana wanita cantik, boleh Anda nikahi 1 hari saja. Pantesan Anda tidak mau meninggalkan agama Islam. Berat Pak Ihsan. Ya, itulah solusi ya. Silakan. Ya, itulah solusi. Ya, solusi daripada berzina mungkin seperti itu. Itu sama dengan berzina, apa bedanya? Mohon maaf nih, mohon maaf. Apa bedanya dengan melacur? Apa bedanya dengan melacur? Secara hukum sudah disahkan. Iya, berarti Allah Ada mendukung pernikahan. pelacuran. Enggak seperti itu. Loh, berarti Allah melegalkan pelacuran kalau begitu. Dilihat perempuan cantik, Itulah. saya nikahkan kamu dengan mahar sebesar sekian mata uang Jepang dolar Jepang dolar Hong Kong. Ya kan? Saya nikahkan kamu dengan mahar sekian ribu dolar Hong Kong selama 3 hari sah. Gimana sih Pak Ihsan ini? Oke lah, ya udah gitu. Itu kan solusi ya. Oke, berarti saya memfitnah nggak Pak Ihsan? Nanti saya kaji lagi. Itu kan Nah, itu lebih baik. Jangan bilang saya memfitnah. Saya kaji lagi. Saya nggak bilang, tapi saya belum menerima sepenuhnya gitu. Pada intinya kan yang tadi kan saya nggak ada solusi tuh yang saya sampaikan Bang Edis, ya kan? Oke, di dalam ajaran Kristen begini. Ya. Lebih baik bersama dengan istri ketimbang berpisah, tetapi lebih banyak maslahat kalau agama Islam tuh lebih banyak mudorotnya, maslahatnya apa? Maslahat itu kan keuntungan, Ya, betul. Kebaikan. Kebaikan. Iya, kalau mudarat keburukan. keburukan. Nah, saya harus menggunakan bahasa-bahasa yang Islam karena saya lagi ngomong sama orang Islam nih. Saya harus menggunakan istilah-istilah yang mereka familiar gitu. Jadi jikalau ada karena motif ekonomi, lalu suami dan istri berpisah seperti itu. Kalau lebih banyak mudorotnya, ya bersama saja dengan makan nasi sepiring berdua itu lebih bahagia. Ya, itu bukan walaupun saja, gini, walaupun jauh-jauh merantau ke Hong Kong, tetap saja yang dimakan juga sepiring. Walaupun merantau ke Hong Kong nggak langsung dimakan 10 piring kan? Tetap sepiring juga sama saja. Tetapi kalau misalnya nanti ada rezeki, entah suami yang datang atau istri yang datang kan bisa. Bukan hanya seperti itu, banyak pelaut-pelaut, ya kan? Suaminya melaut. Yang penting apa? Yang penting kalau yang menjadi kepala dalam rumah tangga itu Tuhan Yesus, maka istri tidak akan lari ke kiri, suami tidak akan lari ke kanan. Kalau yang menjadi kepala di dalam rumah tangga itu adalah Tuhan Yesus. Tapi kalau yang menjadi kepala di rumah tangga adalah Muhammad, nah suami nikah lagi. Makanya saya bilang jangan jadikan Muhammad sebagai pemimpin di dalam hidupmu. Ya, itu kan narasi Bang Edis, kenyataannya kan narasi belum saya? seperti itu. Memang susah ini teman-teman. Aduh, berat ya ini. Oke, begini untuk penutup Bang Edis ya. Silakan. Ya gantian sama yang lain. Silakan. Saya cuma mau nanya, Bang Edis yang di YouTube monetis enggak? Yang di YouTube? Nggak ada. YouTube Nggak bisa saya monetis? YouTube saya itu tidak ada iklannya. Nol. Berarti enggak pendapatan dimonetis ya? Enggak. Kalau saya bisa membuat untuk bisa dimonetis gimana? Ya bagus. Biar ada iklannya. Iya, maksudnya gimana? Saya lagi ada program agar bisa dimonetis loh ini. Ya gimana, nanti boleh inbox caranya. Saya udah berusaha supaya YouTube saya itu ada iklannya, tapi nggak bisa. Mau gimana? Iya, Biarkan kebanyakan saja. nggak bisa karena kayaknya sangat yang banyak yang nggak tahu caranya karena ini rahasia. Oh, rahasia.
Iya, ada Boleh, banyak, boleh Pak. nanti inbox saya Pak Ihsan kasih tahu. Ya, nanti kalau sudah terbukti, saya kan punya 3 akun yang sudah monet. Nanti Oke. mau saya korbankan dulu salah satunya untuk uji coba ketahanannya. Kalau terbukti stabil ya baru saya kontak Bang Adis lagi. Boleh, terserah. Jadi YouTube saya itu kenapa tidak monet? Jadi panjang ceritanya. Jadi ketika saya siaran begini, itu banyak channel-channel orang itu ngerekam siaran saya ini. Jadi ketika saya ingin mengajukan monetisasi, mengajukan iklan, saya kena copyright. Anda terkena copyright konten berulang karena konten Anda sudah di-upload di media sosial lain. Jadi justru saya yang memproduksi konten, justru saya kena pelanggaran hak cipta. Tapi itu pun tidak masalah, nggak masalah. Berkat dari Tuhan itu tidak datang dari datang dari segala arah begitu. Walaupun tidak datang dari iklan-iklan seperti itu, tetap ada orang-orang yang mensupport begitu. Jadi tenang saja, itu tidak menjadi fokus utama saya. Begitu, biar saja. Ya, saya cuma minta informasi itu aja kok. Oke, kalau saya meminta dari Pak Ihsan, kita ini sudah lama diskusi Pak Ihsan. Sudah panjang lebar banyak pokok bahasan. Cuman satu, kenapa Pak Ihsan masih mengeraskan diri, mengeraskan hati untuk tidak membuka pintu hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Kenapa kamu masih menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, sebagai pemimpin, pengendali hidupmu? Begini Bang Seperti Adis. itu Pak Ihsan. Begini, pada dasarnya pola pikirnya kita berbeda Bang Edis, tidak bisa disatukan. Jadi Bang Edis juga punya keyakinan yang kuat tentang ajaran Bang Edis, saya juga punya keyakinan yang kuat. Jadi tidak bisa serta-merta Baiklah. langsung Mungkin sinkron waktu yang seperti akan itu. menjawabnya Pak Ihsan. Gak apa-apa, kita juga tidak bisa memaksakan. Yang penting sudah kita sampaikan Pak Ihsan, seperti itu. Oke, hanya itu Pak Ihsan. Ya itu yang saya sampaikan Bang Edis, silakan Oke, dilanjut. terima kasih. Saya turunkan ya Pak Ihsan ya. Ya, selamat malam. Ya, silakan teman-teman yang lain ya, silakan. Lanjut, mau lanjut atau sudah teman-teman? Halo Bang, Malam Bang. Ya, silakan Bang. Abang Muslim ya Bang ya? Aduh. saya Muslim Bang. Bang, adakah sinyalnya yang bagus Bang supaya kita Muslim, bisa Bang. ngobrol dengan baik? Di sini sudah bagus sebenarnya nih Bang. Oke, Sudah silakan. 4G Anda ingin sebenarnya. menyampaikan apa Bang? Silakan. Itu saya sempat melihat Bang Edis tadi itu membaca suatu ibarat atau suatu referensi yang disampaikan tentang nikah mut'ah. Hmm. Itu sebenarnya Bang Edis belum paham itu, karena itu pemahaman anak pesantren sebenarnya itu. Oke, jadi nikah Salah mut'ah satunya itu nikah mut'ah itu yang dia. jadi nikah mut'ah itu boleh nggak pada zaman Muhammad? Bukan nikah mut'ah. Pada zamannya Nabi Muhammad itu memang diperbolehkan karena sesuai dengan suasana atau sesuai dengan keadaan yang ada. Karena Oke. hukum itu Bang Edis, kalau dalam Islam dihukumi secara zamannya. Kalau zamannya yang sekarang ini udah zamannya kan serba. Oke, siapa yang Berbagai melarang? ini. Siapa yang melarang atau membatalkan nikah mut'ah itu? Banyak yang melarang itu, salah satunya dalam kaidah fikih, ulama fikih itu banyak. Nah, makanya saya kaidah bilang fikih berarti itu, nikah mut'ah tidak pernah dilarang oleh Muhammad, tetapi dilarang oleh orang-orang Muslim sendiri. Artinya orang-orang Muslim bersatu padu melawan ajaran Muhammad, betul? itu nih Bang Edis ini belum paham. Saya ini belum selesai berbicara Bang Edis. Silakan. Selesaikan dulu saya berbicara ini. Silakan. Gini Bang Edis, kita sesuai dengan perspektif fikih. Karena fikih itu Bang Edis, kita menghukumi sesuai pada zamannya. Dulu memang pada zamannya Nabi Muhammad itu dilarang. Bukan dilarang, tidak dilarang.
setelah itu ada hadis yang menjelaskan juga, kalau tidak salah dari Sayyidina Abu Hurairah, itu hadis menjelaskan dekat muat diharamkan. Nah, sesuai Yang mengharamkan dengan siapa? tuntutan keadaan yang sekarang. Nabi Muhammad juga, tapi hadisnya gini, hadisnya itu Betul tidak? Dilarang, ada yang dicabut, hasan. dilarang, dicabut, dilarang, dibolehkan. Betul tidak? Makanya Bang Edis, cara berpikirnya Bang Edis itu jangan mengambil satu hadis, mengambil dari 2 hadis, 3 hadis yang diriwayatkan. Iya, betul atau tidak salah Sayyidina Abu satunya Hurairah. bahwa dilarang, dicabut, dibolehkan, dicabut, begitu oleh Muhammad. Betul tidak? Memang betul. Iya, Cuman makanya itu saya bilang sesuai berarti dengan Islam keadaan. tiada lain, memang karangannya Muhammad sendiri. Iya, udah jelas sekali karangan itu itu. menjadi indikasi bahwasanya suka-sukanya Muhammad. Gimana? Terus apa yang salah Bang Edis? Yang Oke, salah contohnya adalah sekarang nih, Bang ketika Edis nih. kalian mengatakan bahwa ajaran Islam itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Muhammad mengikuti ketetapan dari Allah. Itu yang salah. Yang benar adalah Islam itu adalah ajaran made Muhammad, bikinan dari Muhammad. Iya, Islam itu jelas sekali bikinan atau karangannya Muhammad. Dan tidak pernah ada yang namanya wahyu Allah, yang ada wahyu dari Muhammad. Betul? Hadis itu Bang Edis, kenapa Nabi Muhammad ucapannya itu dianggap benar? Nabi Muhammad tidak mengatakan Nabi Muhammad itu tidak mengatakan kecuali itu memang ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, di mana Maka wahyu di hadis pelarangannya? Itu tadi yang saya sebut, maka dalam perspektif Oke, di positif Quran sudah surat dirumuskan berapa? oleh ulama. Di Quran surat berapa? Ya Muhammad, hari ini diharamkan bagimu mengawini perempuan-perempuan kalau kamu punya duit. Coba silakan. Ini Bang Edis ya, saya jelaskan terlebih dahulu, jangan dipotong dulu. Bang Edis nih mau motong-motong dulu. Silakan. Nah ini saya jelaskan dulu. Itu ada hadis kursi, ada hadis yang non kursi Bang Hadis. Kalau hadis kursi itu dari Tuhan langsung, dari Allah langsung ke Nabi Muhammad. Kalau yang makol yang langsung dari Rasulullah itu memang bukan, istilahnya bukan wahyu sebenarnya. Itu memang perkataan Nabi Muhammad yang memang harus dibenarkan. Maka Nabi Muhammad itu dikatakan alamin. Oke, perkataan itu bersumber dari keyakinan mana? kita. Kenapa? Perkataan Muhammad itu bersumber dari mana? Lah ada kan dalam Al-Quran itu, mana saya pinjam HP-nya teman saya nih, kalau kita diskusi tak punya Saya HP. tahu Bang, ini ayatnya Bang Edis itu. nih. Dikatakan di dalam ayat tersebut bahwasanya tidaklah yang keluar dari mulutnya itu melainkan apa yang diwahyukan. Betul? Betul. Oke, berarti di dalam hadis ketika Muhammad berkata, berarti itu bersumber dari dirinya sendiri atau dari Allah? Itu sumber dari sendiri. Nah, tadi katanya dari Allah, gimana sih? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Betul? Betul. Coba tampilkan ayatnya. Saya mau tengok ayatnya. itu. Nampaknya Nanti memang kamu dia ini delay. ngajar-ngajar. Coba gini aja dah, Bang Isim. Boleh nggak Anda naik lagi tetapi dengan sinyal yang baik? Oke. Ini gimana? Baik-baik lah nih. Oke, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Coba artikan. Oke, nampaknya sinyal kita delay 5 detik. Oke, coba bagusin dulu sinyalnya. Capek kita ngomong. Aduh, teman-teman. Coba sinyalnya yang bagus dulu teman-teman ya. Kalau sinyal Anda bagus, kita diskusinya enak. Kalau sinyalnya begitu ya repot. Oke ya.
Coba kita kasih naik ada ini tulisannya huruf Arab ini. Namanya siapa ini? To Aira Ainur Anur Ainur, silakan Ainur. Nyalakan kamera Anda. Muslim ya, Bang? Muslim. Halo? Ya, Muslim. Silakan, Bang. Nyalakan Halo. kamera. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ini Gimana, Bang? Sedang nggak pakai baju nanti. Nggak pakai Sedang baju lagi lagi. nggak pakai Kan baju. sudah saya bilang kan, nggak pakai baju lagi kan. Kan sudah saya bilang teman-teman, mereka memang tidak pakai baju. Bang, Bisa bang? Bertanya? sebentar, di dalam Bisa lemari bertanya. ada baju nggak? Ada. Ada. Bisa diambil dulu nggak? Pakai dulu nggak bajunya? Bisa. Tunggu. Nah, coba silakan. Enak ya di Indonesia ya, buka-buka baju kalian ya. Kalau di sini membeku kalian kalau tidak pakai baju. sedangkan begini saja sudah beku. Silakan. Makasih Mila Sneager. Di sana udah snow ya, Kamila. Ya silakan. Di sini sih tidak sampai snow, tapi kalau naik ke atas sana udah bersalju. Silakan. Macet lagi nih. Ya, Bang Ainur, Bisa. Muslim ya, Bang? Muslim. Oke, apa yang mau Abang sampaikan? Silakan, Bang. Katanya abang sudah hatam Al-Quran. Ya. Betul, saya itu sudah membaca Al-Quran, maksudnya terjemahan Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai Anas ke Al-Fatihah kurang lebih 100 kali saya baca. Bahkan saya mengatakan mustahil atau tidak ada seorang muslim di bawah kolong langit ini yang lebih mengerti Al-Quran daripada saya. Yang saya mau tanya bang, Mbak aku sebentar aja. Bisa? Silakan. Nah, itu nama saya itu kan tulisan Arab. Oke. Oh berarti lomba-lomba baca huruf Arab. Apa bacaan? Lomba-lomba baca huruf Arab. Bang, Jangan dicari di begini. Google atau apa artinya. Iya. Dengar dulu, kalau memang udah hatam Al-Quran seharusnya udah bisa baca itu. Berarti dia Itu tidak aja. dengar. Coba ulangi lagi, Bang. Coba ulangi lagi yang saya ucapkan tadi apa? Iya abang, aku ngomong abang motong. Saya itu khatam terjemahan Al-Quran. Terjemahannya. Orang muslim khatam baca Arabnya. Makanya setelah baca, apa yang barusan kamu baca? Ya nggak tahu kok tanya saya. Nah itu bedanya saya dengan orang Islam begitu bang. Ketika ditaruh Al-Quran, kalau saya buka artinya, saya baca artinya, khatam saya terjemahan Al-Quran itu. Nah kalau orang Islam khatam bahasa Arabnya itu, alif bataknya itu khatam. Makanya setelah kami sama-sama menutup buku, saya ditanya apa yang kamu baca, saya ngomong, saya ngomong karena saya tahu yang saya baca. Kalau umat muslim, kalau ditanya habis baca Al-Quran, wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Hanya Allah yang tahu. Begitu. Udah. Coba saya mau tantang Anda nih. Saya akan baca surat dalam Al-Quran. Tunggu dulu. Saya bacakan surat dalam Al-Quran nih. Silakan Anda. Tunggu dulu. Aku belum selesai. Sulit ini mereka ini. Jadi jangan ngaku-ngaku udah hafal Al-Quran, udah hafal Al-Quran, baca itu aja nggak tahu.
Udah cukup, aku udah Ya tahu kualitas. Tuhan, susah. Kualitas abang itu Pernahkah udah tahu, saya cukup. bilang saya hafal Udah, Al-Quran? Tenang bang, tenang. Pernahkah saya mengatakan bahwa saya kabur? Tapi begini teman-teman ya, memang sangat menantang berbicara dengan mereka ini. Menantang itu maksudnya cukup ya menguras sedikit energi. Dia tidak bisa membedakan saya sudah khatam membaca terjemahan Al-Quran dengan saya menghafal Al-Quran. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya menghafal Al-Quran. Nggak pernah ada. Kalau ada orang yang bisa tunjuk saya mengklaim saya hafal Al-Quran, saya terjun dari Monas. Nggak pernah. Saya tidak pernah mengklaim saya hafal Al-Quran. Yang saya klaim adalah saya memahami Al-Quran. Itu. Saya tidak pernah mengklaim bahwa saya jago membaca huruf-huruf Arab. Tidak pernah. Yang saya klaim adalah saya jago, saya paham mengenai terjemahan atau artinya di dalam Al-Quran. Karena kita orang Indonesia, kita baca artinya lah. Kalau tidak baca artinya, apa yang kamu baca? Gimana? Ketika seseorang membaca Al-Quran tetapi dia tidak membaca artinya, apakah dia paham apa yang dia baca? Tentu saja dia tidak akan mengerti apa yang dia baca. Makanya saya baca artinya. Nah, apakah artinya itu sudah selalu tepat? Belum tentu. Makanya saya membandingkan berbagai macam terjemahan. Betul, kita tidak boleh hanya merujuk kepada terjemahannya saja, tetapi kita harus mengerti bahasa asli pengertian sebenarnya. Itulah kenapa kita harus banyak-banyak membandingkan antar terjemahan. Gitu. Jangan seperti ini. Nih ya. Jangan seperti pernyataan dari Ustadz Munzir Situmorang. Perhatikan. Nih, ini pernyataan seorang Ustadz ya. Nih. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Menjadi keledai. Nah itu. Jangan seperti itu kritik dari ustadz kalian sendiri. Jangan mengatakan bahwa saya menghina, menista, tidak. Kan ada lagunya. Lagunya Tombo obat hati. Ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Ada maknanya. Baca Quran dan maknanya. Oh, kalau muslim di sini mereka nggak mau baca maknanya. Iya. Makanya kalau saya ngomong, jangan kalian anggap perkataan saya itu mencemooh. Tidak, itu kritik bagi kalian. Gitu loh. Kamu memandang yang negatif terus. Jangan memandang yang negatif, ya. Bukankah dalam sebuah hadis dikatakan, jikalau ada seorang kafir membawa kepada kalian suatu berita, maka janganlah kalian langsung menolaknya ataupun menerimanya. Tetapi kalian harus betul-betul mempelajari berita tersebut. Itu. Kalau kalian baca Quran tidak baca artinya, ya kalian nanti mau ngomong apa? Yang kalian baca apa? Sama seperti kalau pembukaan ceramah. Coba pembukaan ceramah. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Walhamdulillah wa syukurillah wa arjulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa ja'allah wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala. Makin panjang Arabnya makin pinter kelihatannya. Padahal kan sebenarnya buang-buang waktu. Apa itu tidak buang-buang waktu coba? Mending kalau kamunya tahu, orangnya tahu juga nggak tahu kok. Ketika saya mengkritik begini, jangan kalian anggap itu sebagai satu yang
Memojokkan tidak, cobalah. Kan biasa kan sering begitu kan? Ustadznya kalau membuka ceramah harus panjang dulu Arabnya. Semakin panjang Arabnya biar terkesan pinter. Untuk apa? Toh juga nggak tahu jamaahnya, nggak tahu, kasihan jamaahnya Pak. Jamaahnya nggak tahu kamu ngomong apa. Gitu loh, aduh. Coba yuk, coba. Mari kita berbudayakan supaya kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu loh ya. Oke teman-teman, nampaknya kita sudah sampai kepada penghujung acara nih teman-teman ya. Kita mungkin sambung lagi besok-besok ya. Ini sudah jam setengah 12 teman-teman. Gimana? Sudah setengah 11 teman-teman. Gimana? Lanjut atau tidur? Orang-orang mau lanjut saja terus nih. Dia tidak tahu nge-host begini capek loh teman-teman. Istirahat dulu ya. Lanjut. Waduh, semuanya ngomong lanjut. Ini berat. Semuanya ngomong lanjut teman-teman. Oke, coba kita kasih naik. Ada sebentar ya. Rizky Ambia. Lanjut satu lagi katanya. Oke, baik. Lanjut satu lagi. Rizky Ambia, apakah Anda seorang muslim, Bang? Muslim. Silakan, Bang. Nyalakan kamera Anda. Nah, Agak dulu Pak. Pasang baju dulu Des. Makanya mau nanya ya? enggak pakai baju lagi, Kak. Bentar. Dibilangnya saya fitnah. Covid. Nah, dari mana aku Dari tadi yang naik nggak pakai baju terus. Masa saya bilang muslim nggak pakai baju, dibilang saya fitnah. Emang nggak pakai baju itu jadi alasan? Saya bilang muslim-muslim pada tidak pakai baju karena setiap yang naik ke sini nggak pakai baju. Ya. Silakan Bang, apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Edis biar bertanya dulu. Lanjut saja yang tadi ya, nggak usah ngomong yang berat-berat. Betul tidak Bang? Setiap ulama, setiap ustadz kalau mau ceramah, dia pasti ngomong Arab dulu panjang-panjang. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah wa syukurillah wa azibillah wa bismillahirrahmanirrahim. Wa atala. Betul tidak? Sering ustadz-ustadz begitu, betul atau tidak? Kalau dikatakan untuk semuanya itu sebagian ada. Oke. Tapi tidak semuanya. Oke. Tapi ada yang pendek, ada yang panjang, betul? Nah, betul. Nah, kalau yang panjang dia ngomong panjang-panjang begitu, betul tidak? Semakin panjang Arabnya, semakin terkesan di mata jamaah bahwa dia pinter, betul atau tidak? Kita mengagungkan kepintaran dia bukan berarti kita kepintaran dia pintar untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Bukan itu Bang, gini. Semakin dia panjang baca Arabnya, semakin terkesan di mata jamaah bahwa dia itu seorang ustadz yang pintar, betul? Ya, betul. Betul. Oke, betul tidak? Semakin panjang dia baca ayat Al-Quran, semakin Anda nggak ngerti dia ngomong apa. Sebagian ngerti, sebagian enggak. Sebagian besar. Anda sajalah. Semakin dia panjang baca Qurannya, semakin Anda nggak ngerti. Betul atau tidak? Macet ya teman-teman. Matikan sinyal itu katanya. Iya, tangan saya di sini ya. Tangan saya di sini. Ayo. 1, 2. Saya angkat tangan nih teman-teman. Nanti jangan dibilang difitnah, saya turunkan dia ya. Ayo silakan. Kita masih menunggu jawaban dari dia. Abur. Sudah saya bilang teman-teman. Jadi jangan dibilang kalau saya ini melakukan fitnah. Tidak. Banyak orang yang mengira bahwasanya ini fitnah, bahwasanya saya menista, bahwasanya saya menghujat. Itu orang-orang baru, orang-orang yang belum menyelidiki informasi yang saya katakan itu benar atau salah.
Oke lah teman-teman, nampaknya kita sudah sampai kepada penghujung acara. Kita rehat dulu ya teman-teman ya. Yang mau saya sampaikan kepada teman-teman muslim begini. Kalau misalnya ustadz-ustadz kalian membahas agama Kristen, bilang sama ustadz-ustadz kalian, Ustadz, daripada monolog, ngomong sendiri itu terkesan subjektif. Ustadz, coba kira-kira dijadwal saja. Bertemu dengan Edis TV di channelnya Ustadz atau di channelnya Edis TV. Saya akan turuti. Mau Khalid Basalamah, Abdul Somad, Adi Hidayat, Felix Xiao, siapapun Ustadz yang kalian ajukan untuk diskusi dengan saya, mari. Pesan saya cuman sederhana. Islam tidak punya kaitan dengan Kristen. Tidak pernah Tuhan Yesus menubuatkan tentang Muhammad. Makasih. Tidak pernah Muhammad itu dikonfirmasi atau dibenarkan oleh Taurat dan Injil. Kalau ada ustadz-ustadz yang bilang begitu, selamat kalian kena prank. Cuman itu pesan saya. Jadi kalau kalian tidak mengait-ngaitkan diri dengan Injil, dengan Taurat, dengan ajaran-ajaran yang terdahulu, maka agamamu. Tetapi ketika kamu mengait-ngaitkan Islam itu dengan Yesus, bahkan kamu katakan Yesus adalah seorang Muslim, bahkan kalian pakai baju Jesus is Muslim, brother. Maka saya sebagai orang Kristen akan menjawabnya dan akan meluruskannya seperti itu. Jadi pesan saya sederhana kepada kalian kaum muslimin wal muslimat, marilah kembali kepada jalan yang benar. Marilah datang kepada Yesus karena Dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ya, seperti itu pesannya. Karena kalian membawa-bawa Yesus, maka saya beritahukan ajaran daripada Tuhan Yesus. Seperti itu, sampai ketemu lagi teman-teman. Selamat malam. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Shalom. Kiranya memberkati. Bohong kau.